Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadatul Lailiyah dengan NIM T2019-7074 dari kelas Matematika 2. Perkenalkan, nama saya dari Ayu Akmalian dengan NIM T2019-7014. Di sini kami akan menjelaskan tentang peserta didik perspektif hadis. Yang pertama adalah pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan menurut Umar Hamalik, menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik di sini bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan dari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik itu membutuhkan seorang pembimbing atau pendidik atau guru. Selanjutnya, syarat-syarat peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus ikhlas. Ikhlas merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Karena dengan ikhlas, peserta didik akan lebih mudah menerima dan memahami pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Sebaliknya, jika peserta didik tidak memiliki keikhlasan, maka ilmu yang akan diterima akan sulit untuk dipahami. Nah, ikhlas di sini adalah ikhlas tanpa ambisi pribadi dan sifat ingin dipuji oleh orang lain. Karena ikhlas di sini hanya diniatkan semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan mencium bau surga orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hadis dari Mu'adz ibnu Jabal. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu karena ingin merasa bangga sebagai ulama, menipu orang bodoh di majelis tidak akan mencium bau surga. Lalu yang kedua dari Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menuntut ilmu karena ingin bangga sebagai alim atau menipu orang-orang bodoh atau menarik perhatian orang, Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Dari dua hadis tersebut dapat dipahami bahwa penting sekali ikhlas yang dimiliki oleh peserta didik dalam menuntut ilmu. Dalam hadis pertama menyebutkan bahwa peserta didik yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ia tidak akan mencium bau surga. Lalu hadis yang kedua menjelaskan bahwa peserta didik yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang kedua adalah menghormati guru. Guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua yang melahirkan kita. Karena gurulah yang mendidik kita dengan penuh kesabaran sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Maka sebagai peserta didik haruslah menghargai dan menghormati pendidiknya atau guru. Keharusan menghormati pendidik ini sudah tertera dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang-orang dewasa, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengenal hak-hak orang alim atau guru. Nah, dalam hadis ini sudah dapat dipahami bahwa peserta didik yang tidak menghargai dan menghormati pendidiknya, maka bukanlah umat Rasulullah atau tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama, memiliki potensi. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya seperti potensi menjadi orang baik dan lain sebagainya. Nah, potensi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan keturunan. Contohnya, seperti anak yang dilahirkan dari keluarga atau lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik pula. Yang kedua adalah memiliki kemuliaan atau martabat. Nah, peserta didik itu harus memiliki kemuliaan atau martabat.
Dan yang ketiga adalah memiliki kesamaan derajat. Nah, maksud dari kesamaan derajat di sini adalah tidak adanya perbedaan antara jenis kelamin, perbedaan suku, warna kulit, dan lain-lain dalam menuntut ilmu. Hakikatnya setiap manusia itu sama, tapi perbedaannya hanya pada tingkat ketakwaan. Yang keempat, memiliki perbedaan kecerdasan. Jadi, setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang sangat kuat dalam menghafal, ada yang sangat kuat dalam menghitung, ada pula yang sangat kuat dalam keduanya. Jadi, tidak bisa disamaratakan kecerdasan seseorang. Yang kelima adalah memiliki perbedaan emosional. Menurut Muhammad Utsman Najasyi, mengelompokkan tingkat emosi kemarahan manusia dalam 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang emosi kemarahannya itu lambat dan pengendaliannya itu cepat. Dan yang kedua adalah orang yang emosi kemarahannya itu cepat dan tapi dia juga cepat untuk mengendalikannya. Lalu yang ketiga, orang yang kemarahannya itu cepat munculnya, akan tetapi dalam pengendaliannya dia membutuhkan waktu yang lumayan lama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan Al-Ghazali tentang adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Yang pertama, mengawali langkah dengan menyucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. Yang kedua, mengurangi dari segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang menjauhkan dari keluarga dan anggota tempat tinggal. Yang ketiga, hendaknya ia tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya. Yang keempat, bagi seorang pemula dalam upaya menuntut ilmu, ia tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur. Yang kelima, hendaknya penuntut ilmu menjadikan tujuan yang segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebajikan. Yang keenam, menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuan masing-masing. Yang ketujuh, hendaknya tidak melibatkan diri dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan, melainkan melakukan dengan menjaga urutan posisinya. Yang ke-8, hendaknya ia tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya. Yang ke-9, hendaknya ia berusaha mengetahui kiranya yang menjadikan suatu menjadi semulia-mulia ilmu. Yang ke-10, hendaknya ia mengetahui hubungan antara suatu ilmu dengan tujuannya agar yang demikian ia dapat mendahulukan yang dekat dan perlu sebelum yang jauh. Berikut merupakan hadis-hadis tentang peserta didik. Untuk hadis yang pertama, artinya telah mengabarkan kepada kami Al-Mu'alli bin Asad telah menceritakan kepada kami Salam ibnu Abu Muti. Ia berkata, aku mendengar Abu Al-Hazaz menceritakan dari Ad-Daha. Dia berkata, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, jadilah kamu pada waktu pagi seorang alim pengajar atau terpelajar berburu ilmu, dan tidak ada kebaikan selain keduanya. Jadi, hadis ini menganjurkan kita selalu berada dalam suatu kebaikan, baik itu sebagai guru atau murid, karena keduanya merupakan suatu kebaikan. Nah, waktu yang dianjurkan pada hadis ini waktu pagi untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kan tapi semua waktu untuk mengajarkan dan menuntut ilmu itu baik. Lalu hadis yang kedua artinya Sofwan ibnu Asal al-Muradi berkata,
Saya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Ia sedang berada di masjid. Saya berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, saya datang untuk menuntut ilmu." Beliau berkata, "Selamat datang penuntut ilmu. Penuntut ilmu dihargai dan disanjung oleh malaikat dan dilindunginya dengan sayapnya." Kemudian mereka berlomba-lomba untuk mencapai langit dunia karena senang kepada apa yang ia tuntut. Maka, kapan kamu belajar? Nah, hadis ini menggambarkan bahwa betapa mulianya orang yang menuntut ilmu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, penuntut ilmu dihargai dan disanjung serta dilindungi oleh sayap malaikat. Hal ini karena penuntut ilmu merupakan orang yang ingin mencapai hakikat dari suatu kebenaran. Dalam hadis, orang berilmu akan dikehendaki dari Muawiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din," yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 137. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seorang memahami tauhid dan pokok Islam secara yang berkaitan dengan syariat Allah. Yang hadis kedua yaitu menerangkan tentang yang artinya Aisyah berkata, sebaik-baiknya wanita ialah wanita Ansor atau wanita pembantu, karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.